Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami menyembah Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kebenaran firman-Mu menginspirasi kami. Biarlah kebenaran firman-Mu membangkitkan setiap kehidupan kami. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Hikmat-Mu. Biar perkataan hamba-Mu adalah perkataan firman-Mu saja Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di MRC maupun yang ada di YouTube maupun di Facebook. Mohon maaf saya hari ini tidak bisa hadir bersama-sama di MRC karena kaki saya mengalami sakit tiba-tiba kemarin, agak terpelecok dan susah untuk berdiri. Nah, pada hari ini atau di minggu ini saya ingin membahas tentang dipilih untuk diproses. Jadi kita dipilih untuk mengalami proses. Jadi selama bulan Januari ini kita akan membahas tema Chosen by King. Dan tema pemilihan ini memang harus benar-benar kita mengerti, ya, kita harus dalami benar-benar sungguh-sungguh karena ini merupakan dasar dan merupakan landasan agar kita bisa berjalan terus bersama-sama dalam tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Kenapa hal ini sangat penting? Karena kita dipilih oleh Sang Raja untuk menjadi umat kepunyaannya. Pemilihan ini mutlak dan dalam kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Dari sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi umat-Nya. Namun respon kita yang menjadikan kita untuk menjadi umat Tuhan. Ada kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita untuk berespon atau tidak, untuk mengikuti atau masuk dalam pilihan Tuhan atau tidak. Itu kehendak kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, di awal Tuhan memilih kita memang untuk menjadi umat-Nya. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, respon kita lah apakah kita mau menjadi umat pilihan Tuhan atau tidak. Mari kita lihat bersama dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang kedua. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang kedua. Di situ dituliskan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kita tidak bicara tentang it's my dream, Kapadokia ya, it's my dream. Tetapi di sini dikatakan bahwa Allah itu telah memanggil kita bukan hanya sekedar untuk menjadi umat-Nya saja, namun kita ini dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bahwa kita semua dipilih. Umat manusia ini sebenarnya dipilih untuk masuk dalam rencana Allah. Tetapi semua yang berespon kepada pilihan Tuhan, panggilan Tuhan, maka kita dipilih untuk masuk dalam rencana Allah. Apakah rencana Allah itu? Rencana Allah dalam kitab Kejadian seperti yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya, bahwa yang pertama, rencana Tuhan untuk memilih kita, memanggil kita adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Dan untuk memerintah, melalui keserupaan itu kita dipanggil untuk memerintah, untuk berkuasa atas ciptaannya. Nah, jadi kita semua dipilih, dan bahkan dikatakan di situ kita dipilih dan yang dikuduskan oleh Roh. Ya. Jadi pengertian dikuduskan oleh Roh ini secara sederhana adalah kita dipisahkan atau kita dikhususkan oleh Roh Kudus untuk tujuan tertentu. Nah, tapi dari ayat ini ya ada 3 pengertian yang mendasarinya. Memang kita dipilih dari segala suku, kaum dan bahasa. Bahkan dikatakan dari suku-suku, dari orang-orang pendatang. Ya, kita memang pendatang di dunia ini. Ya,
rumah kita, kediaman kita di dalam kerajaan kekal. Nah, tetapi dari ayat ini ada 3 pengertian yang mendasarinya. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu telah bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus itu menyucikan kita dengan darah Yesus, sehingga memungkinkan kita untuk menyukakan hati Tuhan. Jadi Roh Kudus itu bekerja di dalam kita, menyucikan kita untuk apa? Menyukakan hati Tuhan. Nah, yang kedua, Roh Allah itu atau Roh Kudus itu telah menjadikan kita umat yang kudus, khusus untuk Allah, supaya kita taat kepada Kristus dan disucikan oleh darahnya. Jadi kita ini telah dijadikan umat yang kudus, imamat yang rajani, khusus untuk Allah, supaya kita menjadi taat kepada Yesus Kristus. Dan kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Yang ketiga, bahwa kita dikuduskan oleh Roh itu mengandung pengertian bahwa kita ini menjadi umat pilihan Allah karena pekerjaan Roh. Jadi oleh pekerjaan Roh ini kita menjadi umat pilihan Allah, dikhususkan untuk menjadi umat pilihan Allah. Nah, jadi dari ketiga pengertian ini, bahwa pemilihan itu untuk menggenapi tujuan Allah yang telah ditetapkan dari semula, menjadi serupa dan berkuasa, agar supaya kita menjadi umat pilihan Allah yang dapat mewujudkan rencana Allah. Oleh karena itu, dari pemilihan ini untuk bisa sampai kepada perwujudan rencana Allah, kita harus mengalami proses di sana. Nah, proses ini bertujuan agar kita dipersiapkan, kita dilatih, terlatih, dan kemudian kita melatih untuk masuk dalam rencananya demi tujuan Allah, demi tujuan Bapa, demi tujuan yang kekal. Jadi kita diproses untuk dilatih, dipersiapkan, ya, untuk tujuan yang mulia, tujuan Bapa. Tetapi prosesnya, apakah prosesnya itu? Roma 8 ayat 29 sampai 30. Prosesnya, Roma 8 ayat 29 sampai yang ke-30. Dikatakan di situ bahwa prosesnya adalah sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, dari ayat yang ke-29 situ sangat jelas bahwa kita yang dipilih dari semula, kita yang telah ditentukan dari semula, itu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya merupakan tujuan kekal kita, ya, tujuan kita yang telah dipanggil untuk supaya Yesus itu menjadi yang sulung. Nah, tetapi prosesnya bagaimana? Ya, ini prosesnya, bahwa kita dipilih, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita dipanggil, kita dibenarkan, kita dimuliakan. Ini tahapannya di sini prosesnya. Nah, jadi kita dipilih, itu berbicara ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Nah, kata dipilih, ditentukan, dipanggil, ini merupakan suatu tahapan di mana sejak dari permulaan sekali, permulaan awal, Allah telah memutuskan bahwa mereka yang datang kepadanya, dan sebenarnya bahwa Ia sudah mengetahui siapa yang akan datang kepadanya. Allah tahu dalam kemahatauannya. Dia tahu siapa-siapa yang akan datang kepadanya, siapa yang akan memilih mengikuti panggilan Tuhan. Ya, dan Dia mengetahui itu, dan orang yang datang kepadanya itu menjadi anak-anaknya. Jadi sesudah memilih kita, Ia memanggil kita untuk datang kepadanya. Nah, ini dinamakan proses atau tahapan seleksi atau election di sini. Proses seleksi di situ. Kita diseleksi. Panggilan ini berlaku untuk seluruh kaum
bangsa, bahasa. Panggilan ini berlaku untuk semua umat manusia. Tetapi mereka yang meresponi, nah ini merupakan tahap seleksi. Ini mereka yang meresponi panggilan Tuhan itu menjadi anak-anaknya. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan yang dibenarkan, dipilih, dibenarkan. Ya, tahapan yang berikutnya adalah tahapan dibenarkan. Bahwa kita memang tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Secara pribadi kita tidak bisa membuat diri kita benar. Ya, secara kehidupan kita tidak bisa menjadikan hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak punya kuasa, kita tidak mampu untuk menjadi orang benar dengan kemampuan kita. Ya, bahkan kita pun tidak bisa membenarkan orang lain. Ya, kita tidak bisa menjadikan orang lain menjadi orang yang benar karena kita manusia itu telah berdosa. Nah, jadi tahapan ini, tahapan dibenarkan ini, bahwa tahapan ini menyatakan bahwa pembenaran itu datang dari Allah. Kita dibenarkan lewat proses kelahiran baru. Jadi pembenaran itu datang karena kita lewat kelahiran baru. Kita dilahirkan kembali, ya, lewat kelahiran baru. Ya, tidak seperti dikatakan harus masuk kembali ke dalam rahim ibu. Kita dilahirkan oleh air dan roh. Kita bertobat, dilahirkan baru kembali. Kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, coba kita lihat bersama dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang kelima. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang kelima. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang kelima. Di situ dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ketika kita lahir baru, kita dibaptis, mati bersama Kristus. Roma 6 berkata, dan bangkit bersama dengan Kristus. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi bagi kita dalam Kingdom Theology, bahwa keselamatan itu telah tetapi belum. Ya, kita sudah menerima keselamatan, tetapi kesempurnaan keselamatan adalah kehidupan kekal. Jadi kita ini telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita yang harusnya mati karena dosa-dosa kita, tetapi karena anugerah Tuhan, karya Kristus di kayu salib, Dia mati bagi kehidupan kita, untuk menebus kita, untuk menebus hidup kita, dan Dia bangkit. Nah, kita juga harus mati dalam dosa-dosa kita karena Kristus, untuk bisa dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita dulu yang memang orang yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi karena kita mempunyai respon kepada panggilan Tuhan dan menyerahkan diri kita kepada Kristus, karena rahmat-Nya yang besar, ya, karena kasih Tuhan yang mulia, karena anugerah Tuhan yang luar biasa, itu telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi pembenaran itu terjadi karena kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Nah, ini seharusnya menjadi bentuk penyerahan total kita kepada Kristus. Dan ini seharusnya menjadi pertobatan yang sungguh-sungguh bagi kehidupan kita, atas kehidupan kita yang lama. Jadi seharusnya kita harus menyerahkan diri dan bertobat sungguh-sungguh kepada Kristus untuk meresponi dan masuk dalam karya, supaya kita bisa
menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pembenaran ini akan terus berproses dalam kehidupan kita agar supaya kita menjadi orang benar. Jadi kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita harus mengerjakan kebenaran. Itu adalah orang benar. Nah, prosesnya adalah apa? Ketaatan kepada firman Tuhan. Ini merupakan proses untuk membuang karakter-karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan proses ini adalah membuang segala bentuk keinginan daging, hawa nafsu, dosa, keegoisan kita, amarah kita, dengki, kegeraman, emosi kita, atau sikap hidup kita yang barbar dan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini merupakan proses kepada keserupaan dengan Kristus. Kita berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dikata disempurnakan selalu berarti kita harus diproses untuk terus menerus untuk bisa menjadi sempurna seperti Kristus. Ini merupakan proses kepada keserupaan dengan Kristus. Nah, proses itu bukan hanya saja membuang segala keinginan daging dan hawa nafsu dosa kita, tetapi kita juga harus mengalami proses yang namanya proses kehambaan. Sama seperti Yesus yang telah mengosongkan dirinya, ekoneset, untuk menjadi hamba. Bahkan lebih daripada itu, tidak ada lagi yang lebih rendah daripada itu. Untuk menjadi doulos, ya, sampai tidak ada yang tersisa. Jadi ia menanggalkan statusnya dan merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk menjadi seorang hamba. Ini adalah proses kehambaan. Dan proses ini harus dialami oleh setiap kita yang percaya untuk mau menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus menanggalkan jubah kita dan membuat hidup kita menjadi nol, kosong, untuk merendahkan diri serendah-rendahnya agar supaya Kristus yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan, biar aku semakin berkurang dan Yesus yang semakin bertambah-tambah. Biar aku semakin kecil dan Yesus yang semakin dibesarkan dalam kehidupan ini. Ini merupakan proses untuk mematikan daging kita. Proses mematikan keakuan kita. Siapa saya? Siapa saya di hadapan Tuhan? Nah, proses berikutnya adalah proses iman. Ya, dari proses pembenaran, proses kehambaan, proses iman. Mari kita lihat bersama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Ibrani 10 ayat 38 sampai ke 39. Tadi Pak Arifin sudah menyinggung tentang hal ini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, saya saat ini sementara sakit. Ya, pada saat saya berbicara seperti ini nyeri di kaki saya, di belakang, di panggul saya sampai di lutut saya ini sangat nyeri. Tapi saya percaya, ya, bahwa kita orang benar akan dibenarkan oleh iman. Ya, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Nah, dikatakan di sini proses iman ini merupakan pernyataan apakah iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak. Ya, tadi iman itu dinyatakan, Pak Arifin katakan iman itu dinyatakan lewat perkataan. Benar, tetapi perkataan itu juga harus perlu dibuktikan. Ya, bukan hanya sekedar ya saya percaya, tapi ketika datang masalah, percobaan, ketika datang sakit penyakit, bagaimana sikap kita? Ya, ini yang dibuktikan. Ya, semalam sepanjang malam saya ketika sakit saya cuma berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sakit, terima kasih Tuhan. Saya kakiku sakit Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu saja yang saya ungkapkan. Ya, walaupun dalam keadaan sakit. Bahkan dikatakan 1 Petrus 1 ayat 6 sampai yang ke-7 dikatakan begini.
1 Petrus 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Bahkan saya kontak Pak Robert, saya kontak Pak Hans. Mereka bilang pakai Zoom aja, puji Tuhan. Ya kalau tidak ada yang bisa pakai Zoom. Sampai tadi pagi saya kontak sama Ibu Ina juga, ya oke. Semua diatur sedemikian rupa. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai yang ke-7 berkata begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dikatakan di situ apa? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ya, iman yang nilainya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji oleh api apa? Api penderitaan, api pemurnian. Ya, kita harus melalui api peleburan, api pencobaan, tantangan, masalah, persoalan, perselisihan, pertikaian, disakiti, dijatuhkan, dibuli, diceritai, difitnah, dibenci, dianiaya, dikucilkan, dihakimi, bahkan disalah mengerti oleh orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita dekat. Tetapi itu harus terjadi, sebab Yesus pun mengalaminya. Tetapi hal itu untuk membuktikan iman kita kepada Kristus, sehingga Roma berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaankah, kelaparankah? Siapa yang bisa? Pencobaan, masalah, aniaya, pedangkah? Semuanya. Siapakah yang dapat memisahkan? Ini untuk membuktikan iman kita. Jadi jangan takut kepada proses. Ya, jangan lari menghindar ketika kita sedang diproses. Jalani proses itu, sebab proses itu akan mengerjakan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Ingat, ketika kita mengalami proses, kita tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Ya, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ketika kita bisa bertahan dalam proses dan melewati proses-proses itu, ada sukacita, ada kegembiraan, ada kemenangan yang kita akan rayakan bersama-sama. Jadi dikatakan di situ dalam 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7 kembali kita baca. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya oleh api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, dibenarkan untuk dimuliakan. Ya, sehingga kita ketika kita mengalami pembenaran dan proses-proses yang ada, kita akan mengalami kemuliaan, kata Roma tadi. Ya, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, supaya kita diproses, disempurnakan, dan ketika kita dibenarkan, kita dimuliakan. Dan saya percaya Tuhan Yesus ada di dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Mari alami proses yang ada. Jangan lari, tetap berjalan bersama dengan Kristus. Dia yang akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Proses kehidupan kami Tuhan.
supaya kami bisa semakin indah, semakin mulia, semakin dinyatakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami mengalami proses, kami bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang menyertai kehidupan kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menegakkan kehidupan kami, yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin.